Halo guys, welcome to Ciwangmo Channel. Apa kabar semuanya nih? Mudah-mudahan sehat selalu ya guys. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas nih serum dari KAF. Karena ini memang video yang banyak banget yang request ya. Bang, please dibahas dong seperti apa serum dari KAF. Nah, sebelum gue bahas lebih jauh terkait seperti apa sih serum dari KAF ini, jangan lupa seperti biasa ya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like video ini jika kalian suka, dan komen di kolom komentar jika ada pertanyaan nih terkait video ini. Boleh juga kalau mau DM gue di Instagram ya @ciwangmo. Jangan lupa di follow. Kalau sudah, let's go. Oke guys, jadi sebelum kita bahas lebih jauh ya, gue disclaimer dulu kalau ini adalah pendapat pribadi gue dan ini yang terjadi ketika gue pakai produk ini. Nah, buat kalian yang mungkin berbeda pendapat dengan gue, itu sah-sah saja karena tiap orang juga punya kondisi kulit yang berbeda dan tentunya respon kulitnya pun berbeda. Dan di sini selain produk serum dari KAF, karena memang ya kita nggak bisa nyoba atau pakai suatu produk itu hanya serum doang gitu ya. Kalian mesti butuh yang namanya sabun muka, kalian juga butuh yang namanya pelembab gitu ya, karena ini penting banget untuk melembabkan kulit kalian. Nah, di sini untuk sabun mukanya sendiri gue pakai dari Octoskin ya. Ini menurut gue salah satu sabun muka yang memang sangat bagus dan nyaman di kulit gue, dan ini juga sering banget gue rekomendasiin buat kalian. Dan tentu saja untuk moisturizer ini juga gue pakai dari Octoskin karena memang ini yang paling nyaman, paling masuk di kulit gue tentu saja untuk moisturizer cowok. Nah, mari kita bahas seperti apa sih sebenarnya serum dari KAF. Dan serum dari KAF ini tentu saja menggunakan botol 30 ml dengan tutup pump gitu ya, dengan tutup botolnya itu yang pump. Dan ini cakep banget karena ini menghindari ya terjadinya kontaminasi baik itu dengan udara luar maupun dengan bakteri gitu. Jadi serum-serum dengan botol pump menurut gua ini bisa dibilang jauh lebih baik dibandingkan versi serum-serum yang masih menggunakan pipet. Untuk harga sendiri ya, serum dari KAF ini dengan 30 ml harganya lumayan terjangkau di 95.000, dan size-nya sama dengan serum Elvicto ya, tentu saja yang harganya 180 ribuan. Jadi menurut gua tentu saja dari segi harga ini worth it banget. Untuk teksturnya sendiri gua rasa ini cukup kental gitu ya, dan untuk tekstur yang sedikit kental itu gue juga ketemu di serumnya Octoskin. Jadi menurut gue ini aman-aman aja, ini nyaman diaplikasikan dan dia gampang di blend serta gampang menyerap di kulit. Nah, kita lihat lebih jauh dari kandungannya, karena tentu saja kita untuk menggunakan produk yang kita perhatikan adalah kandungannya. Nah, di sini apa sih kandungannya? Di sini gue emes banget karena secara kandungan dia 7% niacinamide. It's mean 7% itu cakep banget ya, karena banyak pun serum-serum di luar sana yang beredar itu nggak mencantumkan berapa persen sih sebenarnya persentase dari tiap kandungan mereka gitu. Dan di sini sudah ada ya disampaikan bahwa kandungannya itu 7% niacinamide. Ini cakep banget dalam hal mencerahkan, kemudian melembabkan kulit dan juga mengontrol produksi minyak ya. Kemudian dia sudah ada alpha arbutinnya. Jadi memang di sini adalah brightening texture refining face serum gitu ya. Jadi dia itu adalah serum yang fokusnya untuk mencerahkan dan memperbaiki tekstur kulit. Kandungan lainnya yang fokus untuk memperbaiki tekstur kulit yaitu peptide. Jadi di sini ada kandungan peptide-nya. Menurut gua baru si KAF ini adalah serum cowok yang punya kandungan peptide ya. Yang mana kita tahu kalau peptide itu kebanyakan di moisturizer aja gitu ya. Dan KAF ini punya terobosan baru. Dia selain mencerahkan, dia juga punya peptide yang membantu untuk memperbaiki tekstur kulit. Nah, seperti dengan gua yang punya kondisi kulit mungkin sebentar lagi kena penuaan karena usia gitu ya, butuh banget memang kandungan-kandungan yang bisa membantu untuk menahan atau menghambat penuaan gitu ya guys. Selain itu dia juga sudah ada kandungan sodium hyaluronate dan juga sudah ada allantoin. Jadi ini bagus banget memang sebagai serum, bisa melembabkan kulit juga gitu. Tapi tentu saja dia nggak bisa bekerja dengan efektif kalau kalian nggak pakai pelembab atau moisturizer setelah menggunakan serum, karena kuncinya di situ ya guys. Serum mau secakep apapun kalau tanpa pelembab dia nggak bisa bekerja dengan maksimal di kulit kalian. Nah, di balik
cantik, kandungannya yang cakep-cakep itu, harganya yang sangat-sangat terjangkau, ternyata di kulit gua ini nggak cocok. Setelah gua telik dan gua cari lebih dalam gitu ya, apa sih sebenarnya yang menyebabkan ini nggak cocok di kulit gue? Apakah produk lain yang gua gunakan atau memang di kandungan serum ini ya? Tentu saja kalau produk lain yang gua gunakan sebagai pendamping penggunaan serum KAF di sini udah cocok, udah nyaman di kulit gua gitu ya, karena gua ganti-ganti serum apapun itu untuk gua review dan produk itu masih tetap mendampingin dan sejauh itu aman-aman aja. Baru ketemu di serum KAF ini muncul nih ada jerawat di sebelah sini ya gitu ya, kemudian ada di sebelah sini dan ini sisa bekasnya di sebelah sini. Jadi ketika gua menggunakan serum dari KAF ini, esok harinya itu muncul gitu ya jerawatnya. Memang nggak gede-gede tapi menurut gue ini lumayan mengganggu gitu ya. Dan setelah itu gua kasih jeda deh, jadi nggak gua pakai tiap hari gitu ya, gua jeda sampai jerawatnya itu agak nyaman dulu gitu. Biasanya gua jedanya itu 1-2 hari gitu. Kemudian gue pakai lagi di malam hari dan tentu saja keesokan harinya muncul lagi, sehingga gue memutuskan bahwa ini memang nggak cocok dan nggak nyaman di kulit gue. Dan setelah gue lihat-lihat nih, ternyata memang di kandungan dia ada kandungan alkoholnya, yang mana di sini ada etanol ya, belum lagi ada fragrance-nya. Dan menurut gue kulit yang seperti kulit gue yang kombinasi gitu ya, bukan kulit yang sensitif, tapi ini cukup mengganggu ya. Jadi gue rasa memang ini nggak cocok di kulit gue. Sayang sekali sebenarnya gitu ya, dengan harga yang 95 ribuan, kandungannya yang super cakep, dan gue nggak cocok gitu ya. Jadi mungkin kalian yang pengen nyobain silahkan aja gitu ya. Tentu saja kalau kalian nyobain, perhatikan juga sabun muka yang digunakan, perhatikan juga pelembab yang kalian gunakan. Jangan sampai setelah pakai serum nggak pakai pelembab. Mungkin itu yang bisa gue bahas. Jangan lupa seperti biasa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like video ini jika kalian suka, dan komen di kolom komentar jika ada pertanyaan yang perlu banget kita bahas. Kalau sudah, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.